Pernikahan beda agama sedari awal dinyatakan menjadi fenomena yang fenomenal baik dalam Islam maupun Katolik. Meski dalam banyak hal keduanya memiliki perbedaan yang sangat jelas, persamaan juga muncul tak kalah banyak. Persamaan ini secara umum terlihat minimal pada persyaratan-persyaratan yang ditentukan berbeda-beda. Dari sini, persamaan antara Islam dan Katolik pada yang sama juga menyimpan perbedaan. Dua hal ini pada paragraf-paragraf berikutnya akan dieksplorasi lebih detail. Di atas segala sesuatu yang muncul tentang pemaknaan kata Alkitab, salah satu hal yang nilai lebih pada Islam adalah adanya teks kitab suci yang mengizinkan pernikahan beda agama bagi umatnya. Lebih pada titik ini, baik sumber hukum primer seperti Al-Quran maupun sumber hukum sekunder seperti hadis Nabi menyatakan bolehnya melakukan pernikahan beda agama. Persoalan tentang pernikahan beda agama dalam Islam ternyata tidak berhenti sampai di situ. Dalam baik pada zaman ulama salaf maupun zaman sekarang, masih ada akan pernikahan beda agama. Lebih dari itu, kini menjadi lebih tegas dengan munculnya pelarangan pernikahan beda agama. Larangan tersebut datang dengan latar argumen bahwa ada lagi umat yang sudah bisa dikatakan ahli Alkitab dan tidak terjadi mutasi awal dan agama umat Islam yang melakukan pernikahan beda agama. Parahnya hal itu oleh undang-undang perkawinan yang dimiliki oleh Indonesia. Perkawinan Indonesia terlihat masih membatasi, tidak memfasilitasi, bahkan dapat melarang pernikahan beda agama. Kalaupun boleh, persyaratan yang harus dipenuhinya begitu berat, hampir-hampir tidak memungkinkan untuk melangsungkan pernikahan beda agama. Untuk yang terakhir ini tentunya tidak hanya dialami oleh umat Islam, melainkan juga umat Katolik atau umat agama lain yang ada di Indonesia. Kitab Ulangan 7 ayat 3-4 menyebutkan bahwa bangsa Israel dilarang kawin dengan bangsa-bangsa di luar Israel. Israel dalam konteks itu artinya umat Kristen atau Katolik juga tidak menikah dengan bangsa lain atau umat lain. Namun dalam hukum kanonik, sikap gereja Katolik tampak lebih melunak. Meski kemungkinan melakukan pernikahan beda agama dengan berbagai persyaratan yang sama sekali tidak mudah, nampak pun begitu. Tampak bahwa gereja lebih memiliki kesadaran untuk tidak melarang pernikahan beda agama. Melarang seseorang untuk memilih pasangan hidup yang merupakan hal yang tidak bijaksana. Dengan kejadian ini, Paulus kemudian menulis, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak percaya dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah seseorang itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri yang tidak percaya dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah dia menceraikan laki-laki itu. Kembali membicarakan tentang persyaratan yang harus dipenuhi bagi pasangannya, hendaklah melakukan pernikahan beda agama dalam Katolik, hal itu tetap memberatkan. Contohnya, pasangan yang bukan beragama Kristen harus menerima prinsip-prinsip moralitas hidup Kristen yang dijalankan oleh pasangannya. Meski tanpa menyebut syarat untuk berganti agama menjadi Kristen, pernyataan ini sendiri sebenarnya bukan datang dari Tuhan tapi dari Paulus. Paulus yakin bahwa pernikahan ini tetap suci sebagaimana yang dikatakan oleh Korintus 7:14, karena suami yang tidak percaya itu dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak dipercaya itu dikuduskan oleh suaminya. Dispensasi seperti yang disebutkan di atas pun baru bisa dilakukan jika izin dari gereja setempat dengan mengikuti persyaratan yang sudah ada ditetapkan. Dispensasi dari uskup ini juga baru dapat diberikan jika di antara kedua pasangan pernikahan beda agama ini memiliki kesadaran untuk membina keluarga yang baik dan utuh setelah pernikahan, juga untuk kepentingan pemeriksaan memastikan tidak adanya halangan pernikahan. Tanpa adanya syarat-syarat tersebut, maka uskup belum bisa memberi izin untuk melakukan pernikahan beda agama. Pasangan yang ingin melakukan pernikahan beda agama harus membuat perjanjian lisan maupun tulisan di depan saksi mengenai janji yang sudah dinyatakan. Perjanjian tersebut kewenangannya dipegang oleh wali gereja. Syarat-syarat di atas harus benar-benar diperhatikan oleh pasangan pernikahan beda agama, karena jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka pernikahan itu tidak sah. Di atas segalanya, syarat-syarat yang rumit yang sebenarnya dilakukan adalah sebagai upaya untuk memindahkan agama dari Katolik ke agama lain, atau minimal mencegah menurunnya penganugerahan setelah kawin dengan agama lain. Meski demikian, Islam kemudian menunjukkan perkembangan bahwa pendapat dan tafsir atas ini perlu dikaji ulang dengan melihat pada konteks ayat tersebut. Ayat tersebut mungkin relevan jika dikorelasikan dengan konteks urutannya ayat di Jazirah Arab pada abad ke-6 Masehi. Pada masa itu, dominasi jenis kelamin laki-laki yang didukung dengan kuat, sedangkan kaum perempuan tidak memiliki daya apapun jika berhadapan dengan laki-laki. Akan tetapi, sekarang ini asumsi tersebut tidak lagi dapat dijadikan patokan. Seorang ibu kini justru lebih dekat dengan anak-anak mereka, maka peluang untuk menanamkan pengaruh dalam keagamaan menjadi lebih potensial yang dilakukan sang ayah. Karena itu, kemudian muncullah sebuah ide untuk mengetahui jenis kelamin dari pihak yang melakukan pernikahan beda agama tersebut.
sesuai dengan agama, memenuhi segala persyaratan yang ditentukan oleh hukum kanon. Dalam hal ini, Katolik terlihat lebih egaliter dari Islam yang masih kental patriarkis. Perbedaan kedua adalah mengenai syarat-syarat untuk melakukan pernikahan beda agama. Dalam pandangan Islam, pernikahan beda agama tidak menuntut persyaratan yang rumit. Semua berlaku seperti pernikahan biasa. Akan tetapi, dalam pandangan Katolik, persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan yang hendak melakukan pernikahan dengan agama yang cukup sulit. Harus ada perjanjian lisan maupun tertulis dari pihak-pihak yang beragama Katolik untuk tidak berpindah agama. Begitu pula dengan pengasuhan anak-anak mereka. Pandangan Katolik menuntut penilaian pendidikan agama anak-anak pernikahan beda agama dalam didikan gereja. Namun, kedua agama ini juga memiliki titik kesamaan bahwa pernikahan akan lebih baik dilakukan dengan pasangan yang seiman. Dalam pandangan Islam disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 221 bahwa wanita budak yang beriman lebih baik dibandingkan dengan wanita kafir yang merdeka. Disebutkan pula dalam hadis bahwa dalam memilih pasangan ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu dari aspek kecantikan, keturunan, kekayaan, dan agama. Dan aspek agama inilah yang paling penting untuk dipertimbangkan. Senada dengan pandangan Islam, pandangan Katolik pun menganggap bahwa pernikahan akan lebih sempurna bila penganut Katolik menikah dengan seorang yang seiman. Lebih jauh lagi, dalam menyikapi fenomena keragaman Indonesia, terutama konteks agama, lebih baik dari kalangan Islam maupun Katolik sama-sama memunculkan pihak yang cukup bijaksana dengan menganggap pernikahan beda agama sebagai konsekuensi yang tidak bisa dihindari lagi. Dimensi pluralitas bangsa ini menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi bangsa jika tidak disikapi dengan bijak. Melarang pernikahan antaragama sama dengan menghilangkan memungkinkan terjadinya akulturasi dan peleburan simpul-simpul sosial bangsa. Tampak bahwa paling kontemporer pada kedua agama memiliki kesamaan bahwa pernikahan beda agama adalah sesuatu yang tidak terlarang, bahkan tanpa pembedaan jenis kelamin dan persyaratan yang ketat terlebih dahulu harus dipenuhi oleh para pelaku pernikahan. Sebuah kondisi saya yang menggembirakan. Sebagai landasan hukum untuk dapat memutuskan masalah pernikahan beda agama, baik dalam Islam maupun Katolik, bersumber pada kitab suci masing-masing. Meski terdapat perbedaan pendapat dan sebagainya, baik kitab suci maupun Katolik memiliki kesamaan sikap dalam menjawab masalah pernikahan beda agama. Islam maupun Katolik menyatakan bahwa pernikahan beda agama adalah sesuatu yang terlarang secara agama. Namun demikian, masing-masing menyisakan celah untuk kemungkinan dilangsungkannya pernikahan beda agama. Dalam hal ini, kitab suci Islam yaitu Al-Quran lebih menyikapi tentang fenomena pernikahan beda agama. Meski berjalan secara evolusioner, Al-Quran kemudian secara eksplisit menyatakan bahwa pernikahan beda agama dalam Islam diperbolehkan. Dalam tulisannya, isi Al-Quran menyatakan dengan tegas bahwa lelaki muslim boleh menikahi perempuan Alkitab atau non-muslim. Meski masih memungkinkan untuk sekarang mengenai siapa saja yang bisa disebut Alkitab, banyak pendapat dalam Islam yang menyatakan bahwa Alkitab dilekatkan kepada setiap agama yang memiliki kitab suci yang memiliki tuntunan yang jelas untuk kehidupan umatnya, tidak hanya untuk Yahudi dan Nasrani atau lebih sempit lagi hanya untuk Alkitab pada zaman Nabi. Tulisan ini isi yang berada dalam kitab suci Katolik. Tidak ada yang menyatakan secara eksplisit mengenai bolehnya pernikahan beda agama yang melibatkan umat Katolik. Untuk itu baru ada ketika membaca hukum kanon gereja. Itu pun pasangan yang ingin melakukan pernikahan beda agama terlebih dahulu diharuskan untuk memenuhi persyaratan yang tidak ringan seperti yang tercantum dalam kanon 1125 dan 1126. Bahwa penafsiran belakangan ini banyak bermunculan, baik di Islam maupun Katolik, menerbitkan harapan baru untuk pasangan yang berbeda agama agar dapat membangun hubungan keluarga dalam pernikahan. Penafsiran demikian tidak lain merupakan refleksi panjang atas fakta pluralitas kehidupan masyarakat Indonesia yang multiagama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Inilah yang menjadikan pernikahan beda agama tidak mungkin lagi untuk dapat dihindari. Selain itu, banyak kasus pasangan yang menikah meski masing-masing pasangan membangun atau menganut agama yang berbeda dalam sebuah keluarga yang sejahtera, atau dalam bahasa Islam sakinah mawaddah warahmah. Keluarga dari pasangan pernikahan beda agama menjadi keluarga yang memiliki kadar toleransi yang sangat besar. Sikap demikian yang sebenarnya sangat konstruktif untuk memelihara fakta pluralitas yang ada di Indonesia. Pluralitas tidak bisa disikapi dengan eksklusivitas, melainkan saling menghormati dan toleransi. Itu akan sia-sia jika upaya untuk dapat memajukan dialog antar agama, jika umat masing-masing agama tetap merasa eksklusif dengan umat dari agama lainnya.
Dari fakta-fakta di atas ditambah dengan keyakinan penulis bahwa perbedaan agama, bangsa, dan keturunan tidak bisa menjadi penghalang terhadap perkawinan, maka menurut saya pernikahan beda agama sudah tidak bisa lagi dilarang. Pernikahan beda agama harus disikapi secara lebih bijak oleh masing-masing tokoh agama. Agama adalah keyakinan dalam hati dan tidak mungkin dapat digoyahkan begitu saja seperti cinta atau pernikahan. Tidak boleh ada lagi jaringan konversi agama dan sebagainya yang mengarah pada sikap eksklusif untuk menyikapi dan memahami agama. Pemahaman agama yang demikian akan memberikan kontribusi positif tidak hanya untuk pernikahan beda agama, melainkan untuk hubungan